Alhamdulillah sudah berbunyi belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian dan tahapan yang kedua adalah cuplikan mengajar 30 menit dan tahapan yang ketiga adalah uji pengetahuan. Baik, silakan Ibu membaca eh, surat Al-Maun ya, surat Al-Maun. Oh Silakan iya Ibu. benar. Surah Al-Maun halaman 107 Bunda. Iya, silakan membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum gaira muhillis saidi wa antum hurum. Inna allaha yahkumu ma yurid. يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا شهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام Sadaqallahul مسجد azim. صدق الله العظيم. Tuliskan ayat 1 dan ayat 2.
Silakan tampilkan Ibu Misrawati. Satu ini Bunda, baru. Ya, Masih belum selesai Bunda. silakan Ibu Misra tampilkan. Iya Bunda, iya Bunda. Agak ke atas. Oke, cukup, cukup, cukup. Terima kasih. Cukup, Ya cukup. Bunda. Terima kasih. Terima kasih, Oke terima Bunda. kasih, terima kasih. Iya Bunda. Nah, selanjutnya Ibu dimohon untuk melakukan cuplikan mengajar ya. Iya Bunda. Share screen materinya. Bunda halaman yang dicari. Sudah Bunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati Sasendi, mahasiswa pendidikan profesi guru, batch 2, kelas kategori 1, kelas 2.3, Pendidikan Agama Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, pada hari ini perkenalkan ketemu lagi dengan Ibu Mirawati Sasendi. Dan sebelum kita masuk pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, Ibu guru akan memanggil peserta didik. Kita buka dulu dengan doa ya.
agar supaya kita bisa mengerti apa yang ibu guru sampaikan kepada anak-anak dan cepat dimengerti. Ya anak-anak, bisa maju ke depan. Ibu guru akan memanggil nama ya. Eh, Adik Santi. Jadi maju ke depan untuk bisa memimpin doa sebelum belajar. Ya, Ibu guru yang pandu untuk adik Santi ya. Kita buka dulu dengan doa sebelum belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, Ibu Guru membacakan pada hari ini kita belajar mengenai elemen akidah akhlak, yaitu semester 1 eh, bab 2. Bab 2, halaman bab 2 ya, kita belajar mengenai elemen akidah akhlak fase C dan materinya yaitu pada bab 2 mengenai Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Dan di situ termasuk Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Nah, anak-anak, di sini terdapat pada bab 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Tapi sebelum kita masuk pada materi, sini kita harus memiliki nilai karakter dulu. Ya, seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan. Jadi ada 18 ya anak-anak di sini. Jadi kita harus memiliki dulu dengan terhadap nilai-nilai karakter. Jadi salah satunya termasuk religius ini, jujur itu termasuk pada kehidupan kita sehari-hari. Dan begitu juga dalam Asmaul Husna itu dijalankan pada kehidupan kita sehari-hari termasuk dalam melakukan kegiatan sholat itu dibaca dalam keadaan kegiatan sholat. Karena di situ Asmaul Husna kan di situ ada 99 ya. Tapi di sini pembahasan kita mengenai Asmaul Husna hanya 4, yaitu Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, kita masuk dulu pada menyanyikan lagu Profil Pancasila ya. Ayo, berdiri semua. Anak-anak berdiri semua agar pada hari ini kita tidak rasa ngantuk. Nah, tapi sebelum itu, Ibu Guru, sebelum kita menyanyikan, Ibu Guru akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Karena Ibu Guru tadi sudah memanggil satu orang untuk berdoa. Tapi Ibu Guru juga hilap dan Ibu Guru bertanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Santi ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah bisa hadir semua. Jadi usahakan sebelum kita bernyanyi, coba perhatikan. Ini kan hari Senin. Jadi siapa yang tidak memakai sepatu, kaos kaki, topi, dasi? Karena kelengkapan pada hari Senin kita harus lengkap, harus mengikuti aturan sekolah ya, anak-anak.
Ibu guru hanya menghimbau agar supaya anak-anak tidak dimarahi oleh guru-guru. Jadi harus mematuhi apa yang diberikan aturan dari sekolah ya nak. Nah, jadi kemudian coba siapkan dulu eh, meja kursi itu dirapikan agar supaya kita sebentar belajar itu rapi. Jadi sudah menyapu ya, sudah membersihkan eh, ruangan ya. Karena kita belajar harus bersih, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi harus anak-anak melakukan kebersihan setiap kita belajar, jadi harus bersih ruangan. Kenapa kita harus bersih? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, di sini Ibu Guru sudah em, menampilkan di layar lagu Profil Pancasila. Anak-anak bisa melihat ya. Jadi ayo berdiri kita sama-sama. Kita sama-sama menyanyikan lagu Profil Pancasila. Mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Nah, jadi alhamdulillah hafal semua ya. Jadi insya Allah kita tidak lupa dengan lambang Pancasila kita. Nah, jadi harus kita tetap harus sebutkan itu dalam kegiatan belajar itu mengenai Pancasila. Jadi di sini kan ada 5 sila. Jadi tetap kita bawakan pada materi kurikulum Merdeka pada hari ini. Jadi anak-anak kita belajar mengenai elemen akidah akhlak. Ya, Nak? Elemen akidah akhlak pada fase C yaitu bab 2 untuk kelas 6 mengenai Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya dan dalam Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid dan Al-Somad. Nah, coba perhatikan di layar ya, Nak. Jadi Asmaul Husna itu kan ada 99. Siapa yang hafal? Cuman 10. Kan biasa kita dalam setiap hari Senin kan kita melakukan ibadah ya. Jadi kita melakukan ibadah itu kita kan melakukan seperti dinyanyikan lagu dengan pakai nada itu Asmaul Husna. Jadi walaupun hanya 10 saja. Jadi insya Allah setiap hari kita melakukan ibadah terus kita dinyanyikan dibuat seperti lagu, alhamdulillah bisa kita hafalkan ya nak. Nah, jadi coba siapa yang tahu hanya 10 saja. Coba Ibu Guru yang dulu. Ya Allah. Ibu Guru kan tetap sudah mengarahkan tuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabbir, Ya Halik. Nah, 10 saja dulu ya. Nah, jadi di sini Asmaul Husna, tapi kita belajar mengenai Al-Ghafar dan Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Tapi usahakan ibu guru setiap ibadah kan melakukan kegiatan ibadah itu kita baca seperti dibuat lagu. Alhamdulillah kita bisa hafal walaupun dalam satu hari ada 10. Jadi kan ada 99. Mudah-mudahan tidak bisa sampai 1 bulan itu kita bisa hafal semuanya 99 ya. Mengerti ini? Ya, kalau dimengerti, alhamdulillah. Jadi pada hari ini materinya mengenai Asmaul Husna. Tapi sebelum kita masuk pada materi, Bu Guru membacakan dulu ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi tujuannya anak-anak, yang pertama, peserta didik memahami makna. Ini makna ini berarti termasuk arti. Arti dari Asmaul Husna ini ada 4 ya anak-anak. Coba perhatikan di layar yang Ibu Guru tampilkan ya. Nah, jadi di sini makna atau arti Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Nah, kemudian kedua, peserta didik memahami cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Dan sedangkan yang ketiga, peserta didik memahami syarat untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, di sini kita belajar mengenai sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi yang pertama, kita harus memahami dulu arti dari Al-Ghafar. Tapi ibu guru dulu bertanya, bisakah anak-anak mengerti apa yang ibu guru tanyakan ya? Sebelum kita masuk ke materinya, dari tujuan pembelajaran tersebut, ibu guru akan bertanya ya, apakah kalian tahu arti Al-Ghafar? Siapa yang tahu? Adik eh Vira, ada yang tahu atau adik Ridwan? Siapa yang tahu? Adik Santi, hafal? Sudah tahu arti dari Al-Ghafar? Nah, nanti ibu guru jelaskan ya. Tapi ada dua, ibu guru memberikan dulu semangat agar supaya bisa memahami apa yang ibu guru sampaikan sebentar pada materi hari ini ya. Nah, jadi insya Allah kalian bisa tahu apa arti dari Al-Ghafar. Kemudian yang kedua, apakah kalian tahu syarat untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi coba perhatikan ya, Ibu Guru akan tampilkan. Jadi di sini Ghafar, pemaaf, pelindung laki-laki Arab. Nah, Al-Ghafar yaitu yang Maha Pengampun. Arti kalimat Al-Ghafar, Allah akan memberi ampun bagi hamba-hambanya yang memohon sambil meneteskan air mata dalam doanya. Nah, jadi apabila kita dalam keadaan sholat, berarti kita tetap harus membaca Asmaul Husna. Di situ kan tetap harus kita bacakan itu dalam sholat. Nah, jadi apabila kita dalam sholat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti akan memberikan eh, pahala melipat gandakan pada kita. Nah, di sini dari pertanyaan tadi, apakah tahu cara mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi di sini cara mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Kemudian memperbanyak istighfar dan hijrah atau berpindah. Terkadang kita memaknai hijrah dengan berpindahnya tempat, melainkan sikap dan kebiasaan kita yang kita ubah atau pindah menjadi lebih baik. Nah, contoh dari hijrah ini, atau misalnya Ibu Guru jelaskan dulu yang pertama ya, tidak mengulangi kesalahan. Jadi dari cara mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu kenapa di sini disampaikan tidak mengulangi kesalahan yang serupa? Karena apabila kita sudah melakukan kesalahan yang dari awal ataupun dari masa-masa lampau yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, terus kita kan sudah bertaubat. Berarti kalau kita sudah bertaubat, berarti Allah tetap mengampuni apa yang kita lakukan pada kesalahan-kesalahan yang masa lampau. Maka dari itu caranya agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Kemudian memperbanyak melantunkan istighfar. Istighfar itu kalimatnya Astagfirullahaladzim. Di dalam sholat kita melakukan doa, jangan lupa kita dari berzikir itu kita melakukan zikir, kemudian jangan lupa juga kita memperbanyak istighfar. Karena segala sesuatu yang pernah kita ucapkan kepada orang lain apabila kita salah ucap, maka dipercepatlah untuk harus mengatakan astagfirullahaladzim agar tidak mendapat dosa pada diri kita sendiri. Nah, paham anak-anak? Coba coba Ibu Guru pimpin em, lagu tepuk semangat. Tahu itu?
belum terlalu tahu ini lagu tepuk semangat. Jadi anak-anak yang bisa memimpinnya bisa coba. Atau tepuk fokus. Fokus. Semangat. Ada yang tahu? Nah, jadi usahakan. Coba perhatikan agar supaya tidak merasa ngantuk. Kan? Ibu guru tadi kan sudah menyanyikan lagu Profit Pancasila. Berarti kan harus semangat. Kan di situ ada 5 sila. Jadi harus kita semangat dalam melakukan kegiatan belajar pada hari ini. Termasuk menerima materi dari ibu guru. Nah, kemudian hijrah atau berpindah. Terkadang kita memaknai hijrah dengan berpindahnya tempat. Itu insya Allah ada kalanya kita bisa berubah kehidupan kita. Misalnya kita dari satu tempat yang kita tinggali, tempat tinggal memang tempat eh, desa kita, jadi kita merantau, insya Allah Allah memberikan rezeki dan insya Allah kehidupan kita lebih berkembang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, jadi maka dari itu Ibu Guru juga menjelaskan terlebih dahulu makna al-afu. Karena kenapa Ibu Guru tadi menjelaskan sesuai dengan eh, pemantik. Ibu Guru hanya meyakinkan apakah kalian mau belajar pada hari ini kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Maka dari itu Ibu Guru hanya memancing agar supaya anak-anak bisa tahu apa itu arti dari Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Jadi maka dari itu Ibu Guru tadi sudah menjelaskan mengenai arti dari Al-Ghafar. Kemudian kita masuk, tadi Ibu Guru sudah menjelaskan yang kedua ya, mengenai cara mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba siapa yang bisa menjelaskan lagi atau ada pertanyaan dari cara mendapatkan ampunan? Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba siapa yang bisa? Ridwan memberikan pertanyaan. Nah, kalau sudah mengerti, Ibu Guru lanjutkan pada makna al-afu. Jadi di sini al-afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Nah, afu arti dan maknanya berasal dari kata afu berarti menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama ya, Nak. Jadi coba perhatikan di layar. Di situ al-afu Ibu Guru sudah jelaskan menghapuskan, menghilangkan, dan melenyapkan. Nanti Ibu Guru jelaskan apa yang berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa hambanya dengan sifat al-afunya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemaaf. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf? Karena Allah bukan seperti kita sebagai manusia biasa. Apabila kita mempunyai kesalahan dengan orang lain, maka harus kita saling memaafkan. Jangan kita rasa dendam terhadap diri kita ya. Anak-anak tahu itu sudah melakukan kesalahan berarti kita harus saling memaafkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari baik kita di lingkungan sekolah maupun di rumah, jadi tetap kita tidak luput dari satu kesalahan ataupun kehilapan. Dan di dalam kehidupan sehari-hari itu kita kan hidup bukan cuma sendiri. Jadi kan kita bermasyarakat. Nah, jadi banyak tetangga ataupun keluarga sanak saudara yang kita jalani dalam hari-hari, kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak luput dari kehilapan ataupun kesalahan. Maka dari itu, kenapa di sini arti ataupun makna dari al-afu yaitu menghapuskan atau menghilangkan atau serta melenyapkan? Karena di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pemaaf. Begitu juga kita sebagai manusia biasa, berarti kita harus juga sebagai Maha Pemaaf. Jangan kita merasa dendam.
terhadap kesalahan yang pernah orang lain lakukan sama kita. Jadi usahakan berarti kita harus saling memaafkan. Jadi di sini Ibu Guru coba perhatikan ya lagi. Di sini juga ada dalam penerapan keseharian, yaitu memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita, baik disengaja maupun tidak sengaja. Bagaimana contohnya? Coba Ibu Guru tanyakan ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Coba, ada yang tahu contoh eh di dalam kehidupan sehari-hari, cara memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita? Itu Ibu Guru tanya, contoh baik disengaja ataupun tidak disengaja. Gimana contohnya? Coba Ibu Guru mendengarkan salah satu atau bergantian ya? Ayo, hai hai. Jadi Ibu Guru kan bertanya. Jadi contoh kesalahan yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Ibu Guru yang jelaskan ya, agar supaya kalian lebih mengerti. Yang baik disengaja berarti apa yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari itu tiba-tiba kita melakukan eh, satu kegiatan yang bisa menimbulkan orang itu marah. Nah, itu disengaja. Itu apa? Kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Kita melakukan kegiatan keseharian itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Kita mengeluarkan kalimat, tapi tidak eh, memikirkan apa yang kita keluarkan berbicara kepada orang lain itu dengan kalimat yang kasar. Itu kan bisa menyinggung atau perasaan orang lain. Jadi itu kan membuat kesalahan kita. Mengerti? Nah, alhamdulillah mengerti. Itu yang disengajakan. Kalaupun yang tidak disengajakan, yaitu seperti kita eh, dalam kegiatan keseharian, tiba-tiba kita berbicara, tapi tidak merasakan bahwa itu kalimat yang bisa menyinggung orang lain. Tapi dalam pemikiran kita itu kalimatnya baik. Tapi ada yang sebagian teman ataupun saudara tetangga kita itu tidak mau menerima kalimat yang kita keluarkan atau ucapkan. Nah, maka dari itu, kenapa di sini sampai dalam Asmaul Husna Al-Af'u itu, yaitu menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan? Karena di sini dalam kegiatan keseharian, dalam kehidupan hari-hari kita, maka kita tidak luput dari salah ataupun dosa yang kita lakukan. Maka kita harus saling memaafkan kesalahan orang lain yang sudah berbuat salah pada kita. Jangan kita rasa dendam ya. Jangan, sifat dendam itu akan merugikan diri sendiri, diri kita. Karena nantinya di akhirat nanti kita akan eh dalam keadaan kita sudah meninggal itu kan tetap dipertanggungjawabkan itu. Karena apabila kita sudah meninggal tidak boleh kita menyimpan rasa dendam. Mengerti anak-anak? Ya, alhamdulillah mengerti ya. Nah, jadi hilangkan rasa dendam. Usahakan kita harus saling memaafkan. Kemudian menghapuskan segala kesalahan orang lain dari hati kita, sehingga tidak ada lagi rasa dendam atau keinginan untuk membalas. Jadi itu tadi, seperti tadi yang Ibu Guru sudah sampaikan ya. Jadi ada seseorang yang bisa menyinggung ataupun berkata kasar yang tidak kita sukai dari perkataan mereka itu, jangan kita membalas, saling membalas dengan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang kasar tersebut. Jadi seperti pepatah bilang,
Apabila mereka melempar batu, berarti kita harus membalas juga, kita membalas dengan melempar kapas. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita eh, saling saling menyinggung, berkata kasar terhadap orang yang sudah berbuat jahat sama kita, nantinya rugi sendiri. Karena kita mengikuti karakter ataupun kita terjadi dengan mereka, karakter mereka yang begitu, jadi kita terbawa juga. Terbawa dengan suasana mereka tersebut. Nah, maka dari itu usahakan kita tidak boleh saling dendam dan kita harus saling memaafkan, jangan membalas. Jadi alhamdulillah dalam keseharian supaya kita tidak ada rasa bersalah dan tidak ada rasa gelisah di dalam kehidupan kita hari-hari. Karena kalau apabila kita sudah mempunyai musuh ataupun orang yang tidak suka sama kita, berarti kan nantinya kita hidup seperti tidak nyaman di dalam lingkungan kita, tidak nyaman. Karena apabila kita berjalan sedikit, nantinya berhadapan dengan orang yang tidak suka sama kita, kita kan nantinya tidak enak hati kita ya. Apabila kita bertemu, ya ada satu sudah jalan satu, satunya jalan sebelah. Nah, jadi kan tidak enak. Apa pula di dalam kita kegiatan sekolah, anak-anak harus tidak boleh berteman, kemudian saling sudah mengejeklah teman yang satu. Nah, nantinya sudah tidak bersahabat lagi. Maka dari itu, insya Allah kita tidak ada sifat-sifat yang menjelekkan orang lain ataupun menghina orang lain. Nah, agar supaya kita hidup dalam keadaan tenang, nyaman, insya Allah dalam keadaan husnul hatimah apabila kita sudah datang azal. Nah, anak-anak, selanjutnya tadi sudah mengerti ya? Mengerti apa yang Ibu Guru sampaikan mengenai al-afu. Jadi di sini masih al-afu, yaitu merupakan salah satu asmaul husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Asmaul husna al-afu memiliki arti ialah yang maha pemaaf. Jadi Allah maha pemaaf dan insya Allah kita sebagai manusia biasa kita juga harus menjadi seperti Allah maha pemaaf. Jadi jangan kita berdendam terhadap orang lain yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Usahakan kita harus ikhlas. Sudah tidak ada rasa dendam pada diri kita. Jadi akar kata al-afu dalam bahasa Arab klasik memiliki beberapa arti lain seperti memaafkan, mengampuni, melupakan, membebaskan dengan menghapus semua jejak, menghilangkan nyawa, membiarkan mati untuk berpaling, menghukum tidak melihat, membatalkan untuk membuat tidak terlihat memberi secara spontan dan memberi tanpa kendala untuk memberi lebih dari apa yang seharusnya. Nah, kenapa di sini ada dalam bahasa Arab klasik, yaitu ini memiliki beberapa arti. Yang tadi Bu Guru sampaikan itu juga mengenai pengertiannya juga al-afu. Nah, kemudian ada juga yang secara sederhana. Jadi di sini ada bermacam-macam pengertian dalam eh, bahasa Arab klasik, kemudian secara sederhana. Memiliki secara sederhana, yaitu dari al-afu, memiliki makna ataupun arti bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang mengampuni dosa-dosa hambanya hingga tidak menyisakan kesalahan sekecil apapun. Nah, zat al-afu juga mengampuni niat jahat yang tidak terwujud. Nah, di sini lagi juga masih seputaran pengertian al-afu juga ya. Nah, jadi al-afu ini kan salah satu dari 99 nama-nama Allah. Jadi termasuk dalam Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini kan ada 99. Jadi tadi sudah Ibu Guru sudah sampaikan dan kemudian Ibu bawakan dalam 10. Dibuat seperti lagu ya. Sudah mengerti?
Coba bertanya, kenapa Ibu Guru akan menunjuk satu persatu. Apakah bisa tampil di depan atau ada yang mengerti ini ya tentang arti dari al-afu, yang tadi al-ghafar kemudian al-afu. Jadi bagaimana cara kita menghapus kesalahan dari orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Nah, jadi di sini kita al-afu juga mengajarkan bahwa pentingnya memaafkan sesama manusia. Kenapa jika Allah yang maha memaaf sebagai semua kepada manusia, kemudian kita sebagai manusia tidak bisa memaafkan kesalahan dari orang lain? Nah, sini kan ada pertanyaan, mengapa kita sebagai manusia tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain? Coba. Jadi di sini kita sebagai manusia harus belajar dari sifat al-afu ini untuk menjadi pribadi yang pemaaf dan bijaksana. Paham? Jadi Ibu Guru kan tadi sudah bertanya, kenapa Allah saja maha pemaaf? Dan kenapa kita sebagai manusia melakukan dendam terhadap orang yang sudah berbuat salah kepada kita? Nah, maka dari itu kesimpulan dari Al-Afu ini yaitu kita harus punya rasa seperti Allah Subhanahu wa taala saling memaafkan. Dan kita harus menjadi pribadi yang pemaaf dan bijaksana. Memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebesaran hati. Mengerti dari memaafkan bukanlah tanda kelemahan? Karena apabila kita melakukan kegiatan memaafkan dari kesalahan orang lain yang sudah perbuat pada kita, berarti kita kan sudah melakukan kegiatan yang baik. Kita juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan pertanda bahwa kita lemah, tidak. Kita bisa juga melawan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Tapi kita jangan melakukan seperti yang mereka lakukan, karena nantinya kita terbawa juga seperti sifat setan. Karena itu kan setan yang sudah menggoda kita. Jadi sudah masuk ke dalam jiwa kita untuk bisa membalas orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita, kita balas. Tapi jangan, sekali lagi, jangan kita melakukan seperti orang lain lakukan. Jadi di sini Allah Maha Pemaaf, kenapa juga kita manusia tidak bisa memaafkan? Jadi harus menjadi pribadi yang pemaaf dan bijaksana. Kemudian, memaafkan bukan berarti kita harus melupakan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, kenapa di sini ada kalimat memaafkan bukan berarti kita harus melupakan kesalahan. Memang, misalnya, contoh, kita kalaupun sudah mendengar kata-kata yang buruk keluar dari orang lain yang sudah membuat kita rasa sakit hati, walaupun memang kita sudah memaafkan, tidak membalas dari perkataan mereka yang perbuat kepada kita, tapi di dalam ingatan kita tetap teringat itu kata-kata yang sudah membuat hati kita hancur. Maka dari itu, memang kita di sini disebutkan dalam Asmaul Husna Al-Afu bahwa kita harus saling memaafkan. Dan kenapa memaafkan bukan kita harus melupakan kesalahan? Tidak. Tetap masih terngiang-ngiang, masih teringat-ingat di dalam hati kita bahwa orang itu sudah melukai perasaan kita.
Tapi jangan kita dendam dan membalas kata-kata yang tidak baik juga. Maka harus saling memaafkan. Nah, itu pengertian dari al-afu ya. Kemudian arti dari al-wahid. Nah, tadi kan Ibu Guru sudah sampaikan materi kita pada hari ini kan ada Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Kemudian kita masuk pada makna Al-Wahid. Jadi di sini Allah Al-Wahid, zat yang esa. Dan sekali-kali tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa lagi, Maha mengalahkan. Jadi Asmaul Husna Al-Wahid artinya yang Maha Tunggal. Allah Subhanahu wa taala memiliki sebanyak 99 nama yang baik atau kerap dikenal dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu kan nama-nama yang indah, nama-nama Allah yang indah. Jadi Asmaul Husna Al-Wahid memiliki arti juga yaitu Maha Tunggal. Akar dari Al-Wahid dalam bahasa Arab klasik memiliki beberapa arti lain seperti satu, menjadi satu, disebut satu yang terhubung, bergabung, satu yang unik, dan tunggal satu yang berbeda, yang lain. Nah, kenapa di situ memiliki arti yang dalam bahasa Arab klasik memiliki arti dari bahasa Arab klasik? Karena Allah dalam Al-Wahid itu termasuk yang Maha Tunggal. Jadi hanya satu, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi tidak ada yang disebut terhubung ataupun bergabung atau yang unik, kemudian tunggal yang satu berbeda yang dengan lain. Nah, jadi di situ kenapa ada dalam bahasa Arab klasik. Jadi hanya menjadi satu, kemudian cuman satu yang terhubung, tidak ada yang tergabung dengan Tuhan manapun karena Dia Maha Tunggal. Paham? Ada yang paham dengan arti dari Al-Wahid, artinya Maha Tunggal. Kemudian makna membaca Asmaul Husna dalam Al-Wahid di sini dapat dijadikan sebagai wirid dan zikir untuk mengingatkan diri bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan ciptaannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian selain dijadikan sebagai wirid dan zikir. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan sholat, di situ kan kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kita terus menyebut di dalam wirid dan zikir itu kalimat Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Jadi insya Allah kita hafal sampai 99 Asmaul Husna. Mengerti? Nah, kalau tidak mengerti, nanti bertanya sebentar ya. Ibu guru nanti memberikan tugas. Tadi Al-Wahid, kemudian kita masuk sudah pada Al-Somad. Nah, perhatikan di layar, Ibu guru sudah menampilkan Asmaul Husna Al-Somad. Di sini makna Al-Somad dalam Asmaul Husna ada bacaan Arab Latin dari Al-Somad. Jadi sudah perhatikan tadi Arabnya ya, Al-Somad. Kemudian dalam bacaan Latin dia di penulisannya As-Somad, artinya yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. As-Somad juga dapat diartikan sebagai zat yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Nama Allah Subhanahu wa taala
Somat dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, siapa yang tahu? Coba, siapa yang tahu Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4? Ini kan termasuk dalam ayat-ayat pendek. Kan hafal, hafal ya? Kalau sudah kelas 6 berarti kan sudah hafal ayat-ayat pendek ya. Coba Ibu Guru panggil ya, satu persatu supaya sudah akan hafal. Karena Al-Ikhlas ini kan cuma satu ayat 1 sampai dengan 4. Coba apa itu? Quran surah Al-Ikhlas. Coba perhatikan ada yang Ibu Guru sudah tampilkan ya. Coba baca. Siapa? Ridwan? Santi? Nah, Ibu Guru yang pandu ya terlebih dahulu ya. Nah, kita sama-sama saja agar supaya Ibu Guru juga, tapi adik-adik mengikuti sama-sama kita ya belajar agar supaya kan tahu dan cepat menghafal. Sama-sama. Kita baca dulu basmalah. Ta'awudz dulu, ta'awudz kemudian basmalah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sudah hafal ya? Jadi Quran surah Al-Ikhlas itu kan hanya 1 sampai 4 itu kan pendek. Jadi insya Allah dalam eh, kegiatan sholat itu kan kita baca. Ayat-ayat pendek itu kan tidak mungkin kita tidak hafal. Nah, arti dari Qul Huwallahu Ahad ini, surah Al-Ikhlas, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Maka dari itu anak-anak, coba pahami ya, makna dari as-somat di sini. Jadi terdapat dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Yaitu Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, jadi di situ kan sudah kita baca sudah tadi bersama-sama ya. Jadi insya Allah nanti sebentar Ibu Guru memberikan tugas, nanti ada yang tugas seperti mengisi, kemudian tugas nanti menghafal juga di rumah. Nah, di sini kita sudah masuk pada tugas. Nah, jadi kita Ibu Guru masih menjelaskan dari arti Asmaul Husna As-Somad. Nanti sebentar tugas ya. Nah, jadi di sini arti dari Al-Somad, As-Somad. Tadi termasuk dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Tapi ada arti juga dari Asmaul Husna As-Somad, yaitu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah As-Somad. Asmaul Husna As-Somad memiliki arti yaitu yang maha dibutuhkan, yang maha dibutuhkan. Akar kata dari as-somad dalam bahasa Arab klasik memiliki beberapa arti lain seperti usaha untuk mencapai atau memperoleh sesuatu berpaling, perlu mengarahkan diri sendiri ke arah atau mengarahkan ke arah sesuatu untuk dibentuk, untuk membangun sesuatu agar tetap tidak terpengaruh, tidak berubah menjadi luhur dan kekal. Kemudian secara sederhana artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya zat yang dibutuhkan oleh manusia dan tempat bergantung makhluknya. Nah, kenapa di sini dalam pengertian as-somad satu-satunya zat yang dibutuhkan oleh manusia dan tempat bergantung makhluknya?
Karena di sini kan Allah Maha menciptakan, ya. Dan Allah dalam artinya Allah juga Maha dibutuhkan. Jadi segala apa yang kita lakukan tetap kita harus meminta, berdoa melalui dari doa yang kita lakukan dalam kegiatan kita sholat, zikir itu terbawa semuanya kita dalam doa termasuk Asmaul Husna yang kita baca dalam zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bagi manusia berharap dan bergantung, serta tidak akan bisa hidup tanpa zatnya. Nah, maka dari itu kita sambil kerjakan sambil berdoa. Jadi kita tidak luput, kalaupun kita hanya sibuk dengan keadaan duniawi, kita tidak sibuk dengan keadaan akhirat, nantinya kita jadi apa? Kan bekal yang kita bawa kan itu berarti kan harus seimbang. Kita lakukan dalam kehidupan keseharian yaitu kita mencari nafkah, kemudian kita juga harus mempunyai kewajiban yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita laksanakan sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat sunat yang kita laksanakan pada setiap hari. Nah, anak-anak, untuk itu Ibu Guru akan memberikan tugas ya. Jadi anak-anak mengisi tugas ini Ibu Guru memberikan tugas yang gampang saja dulu ya. Nanti minggu depan Ibu Guru akan memberikan tugas, tapi Ibu Guru juga memberikan PR. Di sini Ibu Guru memberikan materi tentang Asmaul Husna, yaitu memilih, pilihlah A, B, C, atau D sebagai jawaban yang paling benar dari soal materi Asmaul Husna. Nah, jadi di sini Ibu Guru isi 5 soal dulu ya. Ya, jadi nanti Ibu Guru yang kasih PR juga ya. Jadi di sini tugas Ibu Guru kasih waktu berapa menit untuk memilih, memilih A, B, C, D dan hanya memberikan silang atau ya silang. Jadi disilang saja ya di situ tugasnya itu hanya lima, lima nomor dulu. Nanti Ibu sambung juga dengan sisanya itu di minggu depan. Nah, anak-anak mengerti? Ini lembar kerja untuk diisi ya. Jadi Ibu Guru bagi. Nah, Ibu Guru sudah bagi ya. Jadi dibuat. Nanti diselesaikan kemudian satu orang maju ke depan untuk mengantar tugas yang sudah dibuat ya, yang dijawab. Mengerti? Ya, sudah mengerti ya. Nah, sudah selesai semua ya. Jadi sudah. Dan maka dari itu, Ibu Guru akan juga memberikan pekerjaan rumah. Memberikan pekerjaan rumah yaitu menghafal Asmaul Husna yang sudah dipelajari tadi dari arti Al-Afu, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Dan kemudian nanti dipresentasikan satu persatu di depan kelas. Ya. Nanti Ibu Guru lanjutkan juga dengan diskusi. Jadi harus didiskusikan juga boleh buat kelompok. Ya. Mengerti anak-anak? Nah, jadi apabila sudah mengerti, sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, Ibu Guru memesan untuk minggu depan
agar supaya jangan lupa juga membawa buku pendidikan agama Islam dan kita akan melanjutkan dalam tujuan pembelajaran berikutnya ya. Mengerti ya? Jadi usahakan jangan lupa membawa buku pendidikan agama Islam pada minggu depan pada materi dengan tujuan pembelajaran bab 3. Kita melanjutkan pada bab 3. Ya, mengerti? Hari ini kan bab 2. Nah, jadi coba ada salah satu siswa yang bisa maju untuk kita mengakhiri materi pada hari ini dan Ibu Guru minta untuk membaca doa sesudah belajar. Tapi sebelum Ibu Guru panggil anak-anak satu maju ke depan untuk membacakan doa sesudah belajar, sebelumnya Ibu Guru mohon maaf ya. Jadi jangan lupa tugas itu dibuat dan belajar di rumah. Jangan hanya banyak bermain handphone karena bisa merugikan diri sendiri. Jadi usahakan anak-anak harus belajar di rumah dan rajin-rajin membaca. Karena dari kegiatan membaca kita bisa memahami dan cepat dimengerti. Nah, kita tutup doa sesudah belajar. Kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah hirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Selanjutnya saya lanjut pada uji pengetahuan ya. Ya, Bu. Oke, yang pertama Ibu hmm, silakan Ibu eh, jelaskan eh, jenis-jenis teori belajar yang Ibu ingat dan Ibu ketahui. Teori belajar itu termasuk ada 4, yaitu teori belajar behavioristik, kemudian teori belajar psikomotorik, dan teori belajar eh, termasuk kognitif ataupun kontekstual, kemudian Oke, ya coba termasuk dijelaskan. Nah, Ibu, kognitivisme. halo, halo, Ya, ya Bu, halo. Yang ya. yang Ibu sebutkan tadi, teori yang kedua, ketiga, dan keempat itu kurang pas. Tolong dijelaskan teori yang pertama, Oh, behavioristik. teori behavioristik yaitu teori yang menekankan pada perubahan peserta didik dalam dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Oke. Eh, Apa itu KKTP, Ibu? Ya, Apa itu KKTP? Pada modul kriteria aja. kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Hmm. Kriteria Pertanyaan ketuntasan. saya, iya. Pertanyaan saya yang ketiga, Ya, apakah tujuan pembelajaran
dalam modul ajar itu sudah memenuhi unsur-unsur eh, ABCD, misalnya ada audiensnya, ada behaviornya, ada kondisinya, ada degree-nya. Menurut Ibu, apakah ada? Maksudnya dalam kurikulum Merdeka. Iya, Jadi dalam ketika menentukan maksudnya begini, ketika Ibu membuat tujuan pembelajaran, kan tujuan pembelajaran yang satu ini, kedua ini. Nah, ya, pertanyaan saya, apakah ketika Ibu membuat tujuan pembelajaran itu sudah ada komponen-komponen di dalam itu? Yang saya maksudkan adalah ada audiensnya, ya, ada ya, siswanya, yang kedua ada behaviornya, kemudian ada kondisinya, dan ada degree-nya. Itu tolong dijelaskan apakah ada, ada atau tidak ada. ada audiensnya, maksudnya peserta didik, kemudian ada media pembelajarannya, seperti eh, misalnya eh, materi yang kita bahas pada hari itu, ataupun modul ajar yang sudah kita, Oke, oke, cukup Ibu, ya, cukup. Nah, ya, yang ketiga, Ibu pernah dengar istilah TPACK? Pernah? TPACK, Pada modul ajar. TPA, Tidak pernah TP, ACK. TPACK. Oke, Ibu masih berpikir panjang, saya TPA, ganti. TPACK termasuk Nah, dalam tujuan apa dalam pembelajaran, yaitu memakai teknologi pedagogik, T teknologi, P pedagogik, dan aksi konten. oke, oke. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, jangan ragu menjawab ya. Ya, Bu. Apakah di LKPD-nya Ibu, ya, di modulnya ajar Ibu itu sudah mengembangkan HOT Yang tadi LKPD-nya yang Ibu? saya sudah presentasikan itu tidak ada, Bu. Kenapa? Eh, Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak mengembangkan eh, HOT? oh, kalau kalau untuk modul ajar tadi yang saya em, presentasikan itu bukan tidak ada, Hmm, tapi dia masih juga ada dalam pembelajaran HOTS itu, karena ada di situ kan ada tujuan pembelajarannya, ada peserta didiknya, kemudian ada komponen-komponen dalam peserta didik untuk bisa berpikir kritis, dan untuk oke, menciptakan oke, oke, cukup. ide-ide yang mereka Oke, oke. dapat dari Oke, Ibu. materi yang tadi. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, apa judul PTK-nya Ibu? Yang saya ambil untuk di LK 8 itu, saya ambil judul materinya menyambut usia balik pada kelas 2, kela, ya, kelas 4 fase B. Di situ judul judul saya yang ambil di PTK, yaitu materinya menyambut usia balik. Judul PTK-nya. Coba dibaca judul PTK-nya apa? Menyambut usia balik. Nah, judul PTK-nya apa? Judul PTK-nya. Yang sudah saya buat, Bu.
Iya, saya tanya, apa judul PTK Ibu? Apa judul PTK-nya Ibu? Dalam Oke, Ibu tidak ingat, ya. ya, Pertanyaan saya, mengapa PTK itu penting bagi guru? karena penelitian tindakan kelas itu harus dilakukan agar supaya kita tidak menyimpang dari materi ajar yang kita ambil dalam menyusun sebuah penelitian tindakan kelas ataupun modul ajar. Oke. Eh, Penilaian Ibu, ya. Bagaimana penilaian Ibu? Bagaimana penilaian Ibu tentang implementasi proyek P5 yang ada di sekolahnya Ibu? Implementasi dalam proyek P5 yaitu Iya, dilaksanakan dalam kegiatan seminggu sekali, itu dalam kegiatan baik dari kearifan lokal, kebinekaan kebinekaan, kemudian kewirausahaan, dan ada juga situ kan ada berapa dimensi situ, termasuk juga kewirausahaan, ke- kebinekaan tunggal, kemudian kebinekaan, kearifan lokal. oke. Cukup Ibu ya? Cukup Iya, ya? Nah, iya Bu. terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama Bu. Terima wabarakatuh. kasih juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Terima kasih. Iya, tolong matikan recordingnya, Iya Bu. rekamannya Di dimatikan. stop share Bu. Di stop share. Iya, sudah dimatikan rekamannya? Ini Bu sebentar. Ibu Ratna, Ibu Ratna di telepon.